Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Nak. Oke Ibu. Silakan duduk dengan tenang ya. Gimana? Duduknya sudah nyaman? Sudah. Dengan ruangannya sudah nyaman? Sudah. Oke. Terima kasih Nisa sudah datang. Gimana nih kabarnya Nisa hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah baik ya. Ibu senang mendengarnya. Oh ya, tadi ke sini, ini kan jam istirahat nih. Tadi ke sini Nisa sudah sempat ya. Tadi sebelum sudah istirahat sudah sempat ke kantin tadi ya. Tadi ke kantinnya sama siapa? tadi ke kantin sama teman juga. Sama teman ya. Terus temannya masih di kantin atau sudah balik? Masih di kantin. Sebelumnya saya kan Oke. Oh ya, tadi ke sini sebelum istirahat tadi mata pelajaran apa nih yang bisa belajar? Mata pelajaran tadi saya belajar bahasa Indonesia ya. Materi apa? Gimana tadi materinya? itu materinya tentang apa ya tadi kayak peradaban dialog percakapan gitu. Cuma saya tadi kan ada maju tuh dua orang. Tapi saya belum sempat maju tuh soalnya masih Belum sempat maju gitu ya. Oke. Terima kasih Nisa. Ini berterima kasih sangat berterima kasih kepada Nisa karena Nisa sudah mau datang ke ruangan ini. Nisa sudah tahu nih kenapa ibu panggil Nisa untuk sini. sudah tahu sih itu cuma kayak masih ragu juga. Masih ragu, belum terlalu yakin gitu ya kenapa dipanggil ke sini. Oke, jadi ibu manggil kamu untuk kesini tuh karena ibu dengar beberapa belakangan ini tuh nilainya Nisa nih menurun begitu dari guru yang lain. Iya Bu, saya rasa memang seperti itu. Soalnya kemarin sempat ada sedikit teguran dari guru kalau nilai itu tuh menurun dan saya sadar akan itu. Oke, jadi betul ya nilainya Nisa ini menurun. Oke, kira-kira kenapa tuh nilainya Nisa menurun? Mungkin karena belakangan ini saya merasa saya merasa kayak banyak pikiran ya belakangan ini. Terus saya merasa seperti insecure dan juga kayak tidak percaya diri begitu Bu. Jadi Nisa insecure gitu ya, jadi banyak pikiran terus nilainya menurun. Oke, baik. Sebelum kita bicara lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan kita hari ini. Mau saya pimpin doa atau yuk? Boleh jadi saja. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa sebentar. Oke, terima kasih Anissa. Gimana? Masih nyaman duduknya? Iya Bu, sudah nyaman. Oke, sudah nyaman ya. Oke, jadi ini kan kali pertamanya kita bicara seperti ini nih. Ibu akan jelaskan sedikit ke Nisa. Jadi di ruangan ini Nisa tidak perlu takut untuk cerita, tidak perlu takut akan ada yang dengar ceritanya Nisa nanti, karena ibu pastikan apapun yang Nisa katakan atau ceritakan itu tidak akan terdengar oleh orang lain. Cukup kita dua saja, Nisa dengan ibu. Oke. Dan juga di sini kita akan bicara kurang lebih selama 40 menit. Apakah Nisa bersedia? Iya, bersedia. Oke. Ya, tadi kan Nisa sudah bilang kalau nilai Nisa ini menurun gitu kan karena pikirannya Nisa ini lagi kacau, terus juga Nisa merasa insecure belakangan ini. Ibu bisa merasakan itu. Ibu bisa merasakan apa yang Nisa rasakan. Nah, sebelum itu
Oke, tadi kan Anissa sudah cerita nih kalau sudah bilang kalau Anissa ini menurun karena pikirannya Anissa ini lagi kacau. Terus juga Anissa belakang ini merasa insecure begitu ya. Oke, ibu paham, ibu merasakan apa yang Anissa rasakan. Ibu mau tanya Anissa, saat insecure itu muncul di sekolah, apa sih yang Anissa rasakan secara fisik? Jadi ibu saat perasaan insecure itu muncul tuh biasa kayak jantungku tuh langsung berdegup kencang ibu, terus bahkan tanganku tuh biasa berdering sampai berkeringat basah sekali gitu ibu. Oke, jadi berdegup gitu ya, berdebar gitu ya jantungnya ya. Jadi kayak makin besar rasa insecure. Oke, nah kira-kira ibu mau tahu nih kenapa Anissa ini tidak percaya diri? Kenapa tiba-tiba begitu? Oke, boleh ibu tahu apa yang Anissa pikirkan yang membuat pikirannya Anissa ini kacau, terus juga kenapa Anissa merasa insecure belakangan ini? Jadi ibu belakangan ini saya tuh merasa insecure dan juga pikiran saya kacau karena saya berpikir kenapa saya tidak bisa seperti teman-teman kelas yang lain. Teman-teman itu biasanya kalau di dalam kelas sangat aktif begitu ibu, kayak tidak ada rasa takutnya kalau misalkan dipanggil sama guru untuk melakukan tugas itu pasti mereka berani dengan gagah mereka maju. Sedangkan saya tuh kayak saya langsung cheat ibu kalau misalkan disuruh sama guru, makanya saya merasa insecure dan itu membuat saya kepikiran pikiran saya bakalan ini kacau. Oke, jadi Anissa merasa minder gitu ya karena teman-temannya bisa, Anissa tidak bisa gitu ya. Oke, nah ibu mau tanya nih, saat perasaan minder dan saat perasaan minder itu muncul, apa sih yang Anissa rasakan ketika di sekolah gitu secara fisik? Yang saya rasakan itu ibu, biasanya jantung saya tuh langsung berdegup kencang ibu, terus tangannya juga biasanya berkeringat sampai gemetar gitu. Apalagi kalau misalkan guru tiba-tiba panggil, tiba-tiba sebut namaku di absen itu saya langsung deg-degan gitu kayak panik sekali saya. Terus saya tuh merasa kayak was-was gitu ibu, baru saya rasa kayak teman-teman itu memperhatikan kekuranganku, kayak pasti kayak belum saya melakukan apa-apa kayak mereka sudah melihat bahwa saya tidak bisa. Saya merasa seperti itu, mereka memandang saya gitu ibu. Oke, jadi Anissa merasa ini ya berdebar jantungnya, merasa gugup gitu ya. Oke, nah apakah ada momen yang Anissa merasa dimana Anissa ini merasa benar-benar sedih dan kecewa kepada dirinya Anissa karena selalu memendam itu rasa takut takutnya kayak tadi itu yang disuruh maju tapi Anissa tidak mau karena takut dikalahkan atau Ini ibu pernah satu momen itu pas belajar apa ya waktu itu di dalam kelas, pokoknya itu kayak disuruh memperagakan potensi deh kayak gitu. Nah itu saya betul-betul merasa diriku ini tidak bisa, kayak saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kayak bahkan pernah itu pas di tempat duduk itu saya sudah memikirkan apa saja yang ingin saya lakukan di depan kelas saat maju.
anak Nisa untuk maju ke depan gitu? Kalau saya bayangkan, saya pernah juga bayangkan itu saat di rumah. Biasanya saya bayangkan misalnya misalnya punya dari saya dipanggil sama guru, terus saya berhasil maju kayak misalkan saya dipanggil untuk menjawab soal matematika gitu, dan saya jawab dengan benar, saya rasa saya akan sangat senang, dan juga saya ingin sekali yang saya bayangkan ini bisa terjadi gitu. Cuma saya kayak belum berani. Jadi anak Nisa berarti anak Nisa ini punya keinginan gitu ya, punya keinginan tapi belum berani gitu ya. Oke, nah kita berandai-andai nih gitu. Ketika anak Nisa ingin mencoba untuk mengekspresikan tadi itu, kira-kira hal apa sih yang akan anak Nisa lakukan itu untuk mengekspresikan? Oke, jadi anak Nisa ini punya keinginan untuk mencoba untuk mengekspresikan diri, tapi anak Nisa ini belum berani gitu ya, karena masih takut. Nah, kira-kira apa sih yang anak Nisa pikirkan? Rasa takut apa yang anak Nisa pikirkan? Jadi kalau itu rasa takut yang membuat saya tidak berani itu karena saya selalu berpikir bagaimana jika nanti saya melakukan kesalahan saat ke depan, atau saat melakukan sesuatu itu saya melakukan kesalahan dan lingkungan sekitar saya itu kayak teman-teman saya itu menolak apa yang saya lakukan itu, akhirnya mereka jadi tidak suka sama saya, dan itu yang sangat saya lakukan. Oke. Nah, apakah pemikiran itu juga membuat Nak Nisa kecewa dengan dirinya Nak Nisa sendiri? Iya Bu, saya dulu saya merasa kecewa sama diri sendiri karena saya kayak kenapa saya tidak bisa seperti teman-teman yang lain. Oke. Dan Ibu paham dengan apa yang Nak Nisa rasakan. Lalu Ibu bertanya lalu dengan cara apa Nak Nisa mengekspresikan atau melakukan rasa kesal atau rasa kecewa yang Nak Nisa rasakan tadi itu sewaktu masih di sekolah atau di rumah? Biasanya Bu, saya kalau untuk ini Bu, rasa kecewa itu pada saat hari itu pas pulang ke rumah itu saya biasanya langsung mengurung diri di kamar, dan kalaupun mau bilang ke orang tua agak lumayan susah, soalnya orang tuaku biasanya jauh dan sibuk sekali, jadi cuma itu yang bisa saya lakukan untuk meredam kekecewaan itu, itu mengurung diri di kamar saja. Oke, jadi Nak Nisa mengurung diri gitu ya. Oke. Baik, tadi kan Nak Nisa sudah cerita ini karena masih rasa takut gitu ya. Terus juga itu bisa membuat dirinya Nak Nisa ini kecewa gitu ya dengan dirinya Nak Nisa. Oke, sekarang boleh Nak Nisa ceritakan pelan-pelan situasi apa sih yang biasanya membuat Nak Nisa paling merasa kurang percaya diri ketika di sekolah? Ketika di sekolah itu yang buat saya merasa paling tidak percaya diri itu biasanya yang tadi itu pas guru-guru panggil, dan juga kalau misalkan saya melihat makanan itu saya seperti saya biasa mencoba, tapi saya rasa diri ini kayak dari dulu saya takut kalau saya lakukan dan gagal akan tertawakan. Oke, Ibu paham apa yang Nak Nisa rasakan ketika situasi mendesak seperti itu terjadi di kelas gitu ya, seperti tiba-tiba guru panggil kita untuk maju ke depan kelas gitu ya. Nah, Ibu mau tahu nih ketika Nak Nisa berada di situasi itu, ketika misalnya ketika di kelas nih gurunya Nak Nisa panggil namanya Nak Nisa untuk maju ke depan kelas, kalimat apa atau pikiran negatif apa yang pertama kali terlintas di pikiran Nak Nisa? Yang pertama kali terlintas itu biasanya kalau misalkan dipanggil pasti yang terlintas itu aduh bagaimana kalau saya gagal, bagaimana kalau saya melakukan
tidak sesuai dan juga nantinya akan tertawakan apakah saya sanggup menerima respon dari teman-teman itu seperti itu. Oke, jadi yang Anissa pikirkan itu yang terlintas di pikiran Anissa takut ditertawakan oleh teman gitu ya, takut gagal begitu. Oke, Ibu paham. Apa faktor terberat yang membuat Nisa memandang dirinya Nisa ini rendah gitu jika dibandingkan dengan temannya yang lain? Mungkin karena saya rasa saya kurang penguatan dulu, kayak di rumah biasanya kan saya rasa saya kurang ini dari orang di rumah. Kalau ada sesuatu yang saya lakukan itu kayak kurang diapresiasi gitu, dan mungkin itu yang membuat saya jadi kesulitan untuk Oke, jadi nanti ini kurang ini ya, penguatan afirmasi positif dari orang tua begitu. Oke, artinya minimnya penguatan positif dari orang tua di rumah yang membuat Nisa menganggap dirinya Nisa ini tidak berharga gitu ya. Oke, Ibu paham apa yang Nisa rasakan dan pikirkan. ibu saya tuh di rumah biasanya kalau saya melakukan sesuatu itu kayak misalkan ada hasil belajar yang saya lakukan itu orang tua seperti menganggap itu kayak tidak terlalu penting, jadi kayak cuma sekedar kayak yang saya kerjakan terus sudah tidak ada apresiasi apapun. Oke, jadi orang tua tidak memberikan apresiasi apapun, penguatan apapun ketika Nisa sudah melakukan sesuatu begitu ya. Gitu. Oke. Apakah beban pikiran yang Nisa pikirkan itu terbawa sampai ke saat Nisa sedang mengikuti pelajaran di kelas? Iya ibu, biasanya terbawa ibu. Biasanya saya tuh memikirkan yang terjadi di rumah itu, biasanya di sekolah saya tuh pas belajar pasti saya ngelamun ibu. Namun akhirnya saya ketinggalan pelajaran, tidak tahu apa yang dijelaskan sama guru tadi, terus ketinggalan pelajaran, dan itu yang membuat mungkin kemarin belajar sempat terus. Oke, jadi sampai terbawa ke pembelajaran begitu ya. Oke, menurut Nisa apa yang akan terjadi ketika pengembangan potensi dan masa depannya Nisa ke depan kalau rasa insecure atau rasa takut itu terus-terusan Nisa simpan sendiri? Saya takut nanti potensi saya itu betul-betul terkubur tuh, dan saya tuh tidak tahu nanti saya seperti apa. Sebenarnya saya ada keinginan itu, cuma kayak bagaimana saya tuh selalu diberi sama rasa takut dan selalu diberi rasa kayak tidak mampu gitu itu. Oke, Ibu paham. Apakah kamu merasa identitas aslimu itu tertimbun hanya karena rasa takut itu? Iya ibu, saya rasa jadi diri saya itu sudah perlahan hilang ibu. Bahkan saya merasa saya itu seolah-olah menargetkan kebahagiaan itu di ujian orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua tidak memuji, itu saya kayak merasa diri itu gagal. Oke, Ibu paham apa yang bisa rasa pikirkan. Oke, jadi apakah pernah terpikir oleh Nisa bahwa kapasitas untuk tumbuh dan merasa percaya diri itu bukan dari ada di dirinya kita sendiri, bukan dari orang lain? Iya bu, saya pernah merasa seperti itu. Cuma saya tuh merasa kayak dapat batin gitu loh bu, kayak saya merasa ini keinginan itu tidak selaras dengan ketakutan yang mengikuti saya. Oke, jadi Nisa pernah berpikir bahwa kemampuan untuk bertumbuh itu ada pada diri kita sendiri, bukan orang lain, tapi
gitu ya, tidak selaras dengan antara keinginan untuk maju dengan rasa takut gitu. Jadi Nisa ini adalah remaja yang mandiri dan punya potensi bakat yang bagus, tapi minimnya apresiasi dari rumah atau dari orang tua itu membuat Nisa terperangkap dalam rasa tidak percaya diri gitu ya. Oke, ibu sangat menghargai kejujurannya Nisa. Nisa ingat kembali, apakah pernah ada satu momen di mana Nisa merasa bangga dan percaya diri atas usahanya Nisa sendiri? Karena ibu waktu semester kemarin pas ada ujian praktik, itu praktik seni bu, saya sempat ada bikin karya sendiri, dan itu alhamdulillahnya berhasil bu. Terus itu sempat dipuji sama guru seni saya. Nah, dan itu yang membuat saya merasa kayak wah ternyata saya bisa. Oke, luar biasa. Gimana perasaannya Nisa saat Nisa berhasil mengandalkan kekuatannya Nisa di momen itu? Dan saat itu saya tuh merasa sangat bangga ibu. Saya rasa kayak oh ternyata saya bisa melakukan ini sendiri tanpa bantuan siapapun, dan itu sangat ada terus di pikiranku kayak mau diulang lagi. Oke, jadi Nisa bangga begitu ya dengan dirinya Nisa. Oke, nah itu hal yang membuktikan bahwa kapasitas diri dan kekuatan untuk berkembang itu nyata sudah ada dalam dirinya Nisa. Dan apakah kamu menyadari itu? Iya ibu, saya sadar. Oke, nah Nisa sadar bahwa potensi diri, kapasitas dan kekuatan itu sudah berkembang di dirinya Nisa. Nah, setelah kita bicara sedalam ini, perubahan nyata seperti apa yang paling Nisa inginkan? Saya tuh ingin saya bisa selalu siap kalau misalkan ada sesuatu tuh saya bisa siap tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa gugup, dan saya mau saya bisa membuat itu sendiri tanpa harus memikirkan hasilnya nanti bagaimana, tanpa harus meminta respon dari orang lain. Oke, jadi Nisa ingin bisa menerima diri secara utuh apa adanya begitu ya, dan merasa berharga begitu ya. Oke, ibu paham apa yang Nisa pikirkan dan Nisa rasakan, dan hal yang sudah Nisa bilang tadi itu merupakan hal yang sangat bagus. Oke, ibu tanya gini, langkah kecil yang paling nyata yang Nisa sanggup melakukannya minggu ini jika ada kesempatan untuk tampil di kelas itu lagi? Mungkin saya akan tetap tenang, dan saya juga akan menarik nafas secara perlahan, dan juga saya ingin memberanikan diri saya untuk angkat tangan dan juga memberikan pendapat saya secara mandiri. Oke, itu merupakan yang tadi saya bilang tadi itu merupakan hal yang sangat bagus, dan ibu yakin Nisa bisa melakukannya. Nah, seberapa kuat komitmen Nisa untuk menjaga prinsip pertumbuhan diri ini dari skala 1 sampai 10? Dari 10 ibu, karena saya betul-betul ingin keluar dari rasa insecure ini bu. Saya mau betul keluar, dan saya ingin mengekspresikan diri saya. Jadi Nisa sangat berkomitmen gitu ya, dan Nisa sangat ingin bisa keluar dari rasa insecure itu. Oke, ibu sepenuhnya percaya nih kepada Nisa, dan
orang lain memberikan apresiasi atau pujian ke Nisa? Saya rasa tidak sih Bu. Saya mulai sadar kalau itu tidak harus bergantung sama pujian dari orang tua saya atau apresiasi dari orang tua saya. Dan saya merasa kalau saya harus bangga sama diri sendiri apa adanya. Oke, bagus sekali. Nah, setelah menyadari hal itu, gimana perasaan Nisa sekarang nih saat menunjukkan potensi yang kamu miliki selama ini? Saya merasa lebih ringan sih Bu. Dan juga saya merasa lebih ringan bahwa kemampuan yang saya miliki ternyata harusnya bisa saya lakukan. Dan saya juga siap untuk saya harus bangga sama diri sendiri dan merupakan coba pelan-pelan untuk memberikan diri apresiasi diri agar tidak merasa insecure dan tidak percaya diri lagi. Oke, bagus sekali Nisa. Berarti kamu sadar kalau perubahan cara pandang ini adalah langkah penting dalam pemulihan dan kamu adalah pemegang kendali atas pertumbuhan dirimu sendiri. Iya, betul sekali. Saya merasa diri saya itu ada di tangan saya sendiri. Dan saya memegang terhadap diri saya sendiri. Dan juga saya tahu perubahan ini butuh proses yang pertama itu dan juga dari tahap dari mana. Namun saya akan mengusahakan diri saya untuk konsisten dengan komitmen yang tadi saya ucapkan itu. Oke, bagus sekali apa yang Nisa katakan tadi itu merupakan hal yang sangat bagus gitu. Nah, langkah nyata dan bentuk penguatan diri seperti apa yang akan Nisa lakukan ke depannya ketika kamu berhasil mengalahkan rasa ragu dan takut? Saya mungkin akan lebih memberanikan diri lagi Bu. Saya akan mencoba untuk berbicara di depan kelas, memberikan diri di depan kelas tanpa saya memikirkan respon dari teman-teman. Dan juga jika saya sudah melakukan itu, kalau di rumah mungkin saya akan refleksi perasaan saya Bu, dan keberanian kecil yang sudah saya lakukan tadi ke dalam sebuah jurnal mungkin sebagai bentuk penghargaan diri dan juga bentuk apresiasi untuk diri saya. Oke, jadi Nisa akan melakukan memberanikan diri untuk maju di depan kelas, kemudian berbicara di depan kelas, dan melakukan refleksi diri gitu ya, melakukan journaling diri gitu ya. Iya, benar Ibu. Oke, itu merupakan rencana yang sangat bagus Nisa. Ya, Ibu benar-benar bangga pada Nisa dan Ibu sangat mengapresiasi kejujurannya Nisa karena Nisa sudah cerita ke Ibu dan menerima diri dan mau bangkit dari rasa insecure itu. Insecure itu butuh keberanian yang besar dan kamu memilikinya. Iya Ibu, terima kasih banyak. Saya merasa sangat lega juga Ibu karena Ibu sudah membantu saya dan mengarahkan saya untuk mengatasi yang saya rasakan ini Ibu. Dan juga saya akan selalu mengusahakan diri saya untuk tetap berkomitmen dengan langkah-langkah yang sudah saya dapatkan tadi Ibu. Oke, nah tadi kan Nisa sudah bilang nih langkah-langkah yang akan Nisa lakukan ke depannya. Nah, kira-kira kapan Nisa akan melakukannya? Saya mungkin akan melakukannya secepat ini Bu, mungkin besok atau sebentar malam saya mulai menyusun apa yang sebentar malam mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri saya. Semoga besok itu saya mulai ada keberanian Bu. Oke, bagus sekali. Jadi Nisa akan melakukannya secepatnya begitu ya. Oke, Ibu yakin Nisa bisa melakukannya. Nah, Ibu mau tanya lagi nih, apakah Nisa
komitmen untuk melakukan hal yang sudah bisa sampaikan tadi secara konsisten. Iya Ibu, seperti yang saya bilang tadi Ibu, saya akan terus berusaha untuk konsisten dan berkomitmen dengan langkah-langkah yang sudah saya dapatkan dari Ibu, dan ya saya akan terus berusaha. Oke, Ibu mau tanya lagi nih, kan tadi saya sudah bilang langkah-langkahnya gitu kan ya. Ibu mau tanya, kalau misalkan Nisa sudah mencapai target yang sudah kita bicarakan tadi, kira-kira apakah Nisa ingin melakukan self reward nih? Iya Bu, tentu saja saya pasti akan melakukan self reward untuk diri sendiri karena saya sudah berhasil keluar dari rasa insecure, rasa percaya diri, dan itu sudah mulai terbayang Bu. Dan mungkin setelah selesai dengan target itu, saya mungkin akan jalan-jalan me time itu sendiri, dan itu juga akan membantu saya untuk perlahan-lahan menghilangkan kepercayaan atau tidak percaya diri juga, dengan jalan-jalan sendiri ke kafe mungkin atau ke perpustakaan untuk membaca buku Ibu. Oke, bagus sekali Nisa. Jadi Nisa ini tadi punya cerita kalau Nisa ini sering takut gitu ya, merasa minder atau insecure gitu karena faktornya itu karena kurang penguatan dari orang tua gitu ya. Oke, juga Nisa ingin mencoba untuk lebih berani mengekspresikan diri dan mulai berani untuk ketika ditunjuk oleh guru maju ke depan, Nisa mulai akan memberanikan diri gitu ya, dan juga Nisa akan melakukan journaling diri gitu. Benar Ibu. Oke. Apakah ada lagi yang ingin Nisa ceritakan? Sepertinya sudah cukup Ibu. Sudah cukup. Oke, itu senang sekali dengan responnya Nisa. Dan terima kasih juga Nisa sudah memberanikan diri untuk cerita dan bisa terbuka kepada ibu. Ibu sangat mengapresiasi sekali Nisa. Terima kasih juga. Oke, nah karena sudah tadi Nisa bilang sudah tidak ada lagi yang ingin diceritakan dan juga waktunya kita sudah hampir habis. Oh ya, untuk melihat perkembangannya Nisa nih, kita apakah bisa konsisten atau ada perkembangan lagi setelah Nisa melakukan langkah-langkah yang sudah Nisa sebutkan tadi. Kira-kira kalau kita adakan pertemuan selanjutnya, apakah Nisa bersedia? Boleh Bu, boleh. Oke, boleh ya. Jadi Nisa maunya kapan nih? Atau nanti Nisa hubungi ibu lagi? Atau kita putuskan sekarang? Mungkin sekarang saja Ibu, supaya bisa langkah-langkah yang progresnya bisa berjalan baik, supaya kalau saya bertemu Ibu lagi saya bisa memberikan jawaban yang bagus. Oke, jadi Nisa maunya kapan nih ketemunya? Di pertemuan Bisa sekitar 2 minggu ke depan Ibu untuk melakukan progres itu dalam waktu 1 minggu lebih. Mungkin 2 minggu ke depan di hari Kamis. Oke, boleh. Jadi kita akan ketemu di 2 minggu lagi di hari Kamis gitu ya. Oke, terima kasih Nisa. Dan tadi kan di awal kita melakukan berdoa ya untuk memulai, dan alangkah baiknya juga kita akhiri dengan berdoa. Nisa mau pimpin doa atau Ibu? Boleh saya. Oke. Itu sebelum Ibu mungkin kita berdoa kembali. Oke, terima kasih Nisa sudah memimpin doa, dan terima kasih juga Nisa sudah datang ke sini dan mencerita ke Ibu. Ibu sangat mengapresiasi, dan kita akan berjumpa lagi di 2 minggu ke depan di hari Kamis